TPP 7A ingin menjelaskan tentang penerapan motor listrik sederhana pada mesin cuci. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang sudah membantu menyelesaikan tugas RBL kali ini. Yang pertama ada Anastasia Bulan Sinambela dengan NIM 121130038. Yang kedua ada Godang Siahaan dengan NIM 121340032. Kemudian ada Iyut Uswatun Hasanah dengan NIM 121130049. Lalu Muhammad Habib dengan NIM 121130047. Kemudian ada Sayyid Hidayatullah dengan NIM 121340031 dan Sidik Ahmad Khalid dengan NIM 121130042. Nah, di sini saya akan menjelaskan 9 bab yang terkait dengan penerapan motor listrik. Yang pertama ada pengertian gaya Lorentz, yang kedua ada prinsip gaya Lorentz, ketiga rumus gaya Lorentz, keempat prinsip kerja motor listrik, kelima alat dan bahan, 6 penerapan, 7 hal yang mempengaruhi kerja motor listrik sederhana, 8 kelebihan dan kekurangan, 9 saran dan pengembangan. Yang pertama ada pengertian gaya Lorentz. Apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi ketika kita memiliki sebuah benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian benda tersebut dialiri dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Yang kedua ada prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz dimanfaatkan oleh motor listrik. Motor listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, rumus gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, dengan F merupakan gaya medan magnet, B muatan medan magnet, I arus listrik, L panjang kawat, dan theta sudut antara B dan I. Yang keempat ada prinsip kerja motor listrik. Prinsip kerja motor listrik sama untuk semua jenis motor listrik secara umum. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Jika kawat yang membawa arus listrik dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran, maka kedua sisi lingkaran, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Yang kelima ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada pembuatan motor listrik sederhana yaitu isolasi hitam, gunting, pisau atau cutter, penggaris, tang, spidol, amplas, dan lem stick. Bahan yang digunakan pada pembuatan motor listrik sederhana yaitu baterai, kawat tembaga, styrofoam, tembaga, dan magnet. Penerapan. Mesin cuci merupakan salah satu alat elektronik rumah tangga. Seperti yang kita ketahui, fungsi mesin cuci ini tentu saja membantu untuk mencuci dan membersihkan pakaian. Mesin cuci bekerja dengan menggunakan tenaga mekanik dari motor untuk menggerakkan skru pulsator pada bak cuci dan juga pengering. Mesin cuci memiliki tenaga penggerak elektrik yang sering disebut sebagai motor listrik dengan berbagai macam kapasitas. 7. Hal-hal yang mempengaruhi kerja motor listrik. Yang pertama ada jumlah lilitan.
Semakin banyak jumlah lilitan, semakin kuat arusnya. Kedua, arah medan magnet. Arah medan magnet mempengaruhi arah putaran tembaga. Tiga, jarak medan magnet. Semakin dekat magnet ke tembaga, semakin kuat tembaga berputar. Keempat, susunan baterai. Jika baterai disusun secara paralel, maka tembaga akan lebih cepat berputar. 8. Kelebihan dan kekurangan dalam pembuatan motor listrik sederhana. Kelebihannya adalah alat dan bahan mudah ditemukan, murah, dan efisien. Sumber listrik berasal dari baterai, jadi tidak memerlukan sumber aliran listrik yang besar. Bisa dibuat banyak jenis kumparan. Kekurangannya adalah kawat yang tipis membuat alat lebih mudah rusak, dan kawat kumparan mudah terlepas dari kawat penyangga. 9. Saran pengembangan. Berikut saran dan pengembangan dalam pembuatan alat motor listrik sederhana. Percobaan dengan alat dan bahan yang lebih baik untuk menghindari kegagalan dalam percobaan. Memperhatikan gaya-gaya dari luar yang bisa mempengaruhi kinerja alat. Prinsip kerja motor listrik dapat dikembangkan dalam skala besar. Bisa diterapkan dalam pembuatan dinamo dan pembuatan turbin tenaga magnetik. Sekian penjelasan video kali ini. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan